Halo, selamat sore. Kita coba add dulu teman-teman teman-teman curhatku. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini tuh aku ngobrolnya rame-rame. Jadi akan ada Mbak Prita, ada Mbak Saski, dan ada Mbak Nucha. Semoga hari ini rame ya. Oke, coba aku add dulu. Oke. Mbak Saski, apakah sudah menerima invitationku? Kok aku tidak bisa add lagi ya? Oke. Oke. Aku ulangin dulu ya, teman-teman. Aku add lagi Mbak Prita, Mbak Saski, dan Mbak Nur. Nah, Hai. hai. Hai, Aku tadi keluar hai, dulu. Oh, iya. Halo, hai Bunda. Dam, hai Sas. Hai, apa kabar? Halo. Baik, alhamdulillah. Iya. Udah baik Sas. Wajah-wajah ibu-ibu yang work-life balance-nya Balance banget dipertanyakan. nih. Yang paling balance dateng nih, Mbak Nuca. Oke. Putus-putus gak sih aku insecure sama sinyal? Aman ya? Aman, Iya, aman. sinyal. Aman ya? Oke, 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 oke. Oke, ini hmm, Ica udah. Iya, ini dia. Yeay, hai. Hai. Ya Apa ampun. kabar, Natasha? Baik, alhamdulillah. Gimana ibu-ibu apa kabarnya? Ini kita kayak lagi ngerumpi ya, lagi ngopi. Mm-mm. Begitu Mbak Nucha masuk, gue langsung ini bingung benerin rambut, kayak langsung berasa kebanting. Kayak dia ada lighting sendiri Iya, gitu ya, juga langsung aduh mau ngapain gitu. Mbak Iya. Nucha, aku udah pesen loh di grup jangan cakep-cakep nanti kembali. Ini aduh, ibu-ibu ini loh. Ini bingung nih. Pemirsanya nanti bingung loh. Kita mau Kita ngapain lagi ini ngomongin apa? kita mau ngapain? Oke, oke, selamat sore teman-teman. Hari ini tuh sebenarnya mau ngobrol santai aja gitu ya. Aku ajakin ada Mbak Prita, Mbak Saski, Mbak Nucha. Hari ini kita mau ngomongin di luar parenting gitu ya. Kita ngomongin sekali-sekali agak beda sedikit gitu. Nah, hari ini temanya adalah work-life balance gitu. Mungkin nggak sih gitu. Makanya aku menghadirkan di sini, sudah hadir di sini teman-teman yang kalau aku lihat nih ya, kayaknya nih kesibukannya, aduh banyak banget gitu. Kita coba cek satu persatu dulu. Dari siapa dulu ya? Mbak Prita dulu deh. Ini kalau di kelas paling depan. Mbak Prita kesibukannya apa nih? Oke, halo teman-teman, salam kenal. Sebenarnya sih ini ya apa namanya, kita berempat nih sama-sama nih kayaknya tiap hari ini Kamis Jumat udah mulai ngap-ngap gitu ya. Ngap-ngap tapi weekend nggak libur juga sebenarnya. Jadi kami para para ibu yang tidak punya weekend. Oke, nah jadi kalau aku nih ya kalau ngomong tentang work life balance atau secara working apa aja yang diurusin, nah itu udah kayaknya udah ini ya udah mau pecah gitu kayak. Jadi ngurusin sekolah, ngurusin GEP bareng Mbak Damar, masih dicolek-colek sama timnya Saski dari 3 generasi, masih dicolek-colek juga dari timnya Mbak Nuca dari Parent Talk. Jadi, jadi, ya kan, jadi kalau secara kerjaan sebenarnya nggak pernah habis yang namanya to-do list gitu sih. Dan aku ibu dari 2 orang anak, sama nih kayak Mbak Nuca ininya Hmm. usia anaknya. Jadi Jarak dekat kita juga kalau ya anak. berkeluh,
Kita kalau berkeluh kesah bareng ya Mbak ya, ini dimasukin kapan nih Bareng. SD-nya nih? Mau dimasukin kapan, mau dimasukin mana gitu. Jadi kalau pagi sampai siang, mungkin nih kalau aku ngobrolin dalam sehari gitu ya, apa namanya, kalau pagi sampai siang udah pasti nemenin anak-anak sekolah gitu kan, mondar mandir yang satu online school yang satu, online school satunya gitu sampai jam setengah 12. Habis itu makan sambil meeting biasanya sambil off cam, terus udah apa nyambung tuh kerja sampai setengah 6 atau jam 6-an. Habis itu udah dengan seperempat tenaga nidurin anak-anak dengan emosi yang gampang banget kesulit biasanya kalau udah malam gitu ya, kalau udah capek banget. Terus anak-anak tidur, lanjut lagi deh ngurusin kerjaan sama udah Kirain mulai coba suami, untuk lanjut suami. nah itu masalahnya. Itu Nanti anak pertama ya, anak pertama. aku nanti mau konsul sama Mbak Nucha deh. Nanti mau minta tips Ke Mbak aku Nucha lagi. gimana caranya. Karena jujur kalau work life balance, kalau life-nya itu anak-anak, aku kayaknya masih bisa balancing nih. Tapi kalau urusannya udah suami, nah kayaknya tuh aku udah nggak balance. Nanti tipsnya ya Mbak Nucha ya, gimana cara tetap menyenangkan Aduh. suami gitu. Beban. Kira-kira itu, Berat kalau Mbak ya Nucha gimana? pertanyaannya. Aku mau tahu dong kalau Mbak Nucha gimana nih kesehariannya nih, Aku biar tetap waras. keseharianku, aku bangun tidur sebenarnya nggak pagi-pagi banget loh. Aku bangun kayak jam 5-an. Kalau sholat subuh, terus kalau misalnya setelah sholat, aku biasanya meditasi dulu tuh biar zen ya kan. Terus baru deh entah baca buku atau aku main handphone atau terus udah gitu aku olahraga dulu, anak-anak bangun ya udah. Nah, bagian sarapan sama mandiin anak kalau pagi kadang-kadang aku suka skip karena aku olahraga. Jadi aku delegasikan aja deh ke Pak suami atau ke mbakku gitu. Padahal sebenarnya kalau idealisme aku sih harusnya aku yang mandiin gitu kan, terus makanan juga harus aku yang siapin. Cuman aku ya udah deh, aku coba melepaskan itu gitu karena kalau enggak aku nggak olahraga gitu kan, aku sendiri yang pusing. Jadi ya udah deh. Nah, abis itu baru deh nemenin anak-anak sekolah sampai jam 11 gitu. Nah, kan mepet tuh ya mau makan siang. Aku pasti mendahulukan aku makan siang dulu sih jam 12. Jadi kalau ada meeting jam 11 pun itu memang yang bener-bener aku prioritasin. Misalnya meeting tim yang bener-bener urgent banget itu aku iyain. Tapi kalau meeting sama klien aku enggakin. Pokoknya meeting urgent doang deh yang jam 11 gitu. Itu cuman VIP gitu kan. Nah, terus baru deh aku makan siang tuh biasanya bareng sama Aryo karena dia juga WFH kan. Jadi jam 12 sampai jam 1 tuh jamnya kita makan siang dan ngobrol. Makanya itu sebenarnya nggak bisa diganggu gugat gitu. Baru jam 1 sampai sore, jam 5 atau jam 6, aku baru kerja gitu. Habis itu udah aku nggak ada kerjaan malam kayak Mbak Prita gitu, aku nggak bisa Mbak, aku ngantuk kan, nggak sanggup. Jadi aku nggak mungkin kerja malam ngantuk, Bo. Udah kayak bayi kan kita. Ya, masa pertumbuhan, growth spurt kan, nggak bisa. Masa Tidur malam gitu. bertumbuhan. Udah, terus kayak dari jam 6 sore aku udah diteror sih pasti sama anak-anak. Ibu main, ibu makan, ibu apa segala macam. Udah sampai jam 9 anak-anak tidur, aku pun juga tidur. Gitu. Jadi memang sebenarnya aku tuh kuncinya kayaknya mendelegasikan hal-hal yang sebenarnya tadinya pengen aku yang lakuin, tapi aku let Mbak atau let Pak suami yang ngerjain gitu loh. Padahal sih sebenarnya bisa aku yang kerjain gitu biar kelihatan ideal kan. Ibu-ibu ideal banget sih gitu kan. Aduh, Ntar ditanyain, Memancing. susternya ada 10 ya? iya. Neninya ada 10 ya, jadi bisa olahraga ya? Bener. Padahal cuma mengorbankan itu sih urusan anak-anak. Tapi nggak tahu Mbak Prita, makanya nih aku mau nanya Mbak Prita, Mbak Saski, ada Mbak Damar juga kan. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, kok kayak nggak ideal gitu, kayak bukan ibu yang sempurna gitu loh. Masa urusan anak Mbak yang ngurusin? Aduh. Jawab, Sa. Sempurna Ada. nggak tuh, Sa? Gimana Dilempar ya? ke Mbak Saski nih bolanya nih. Kalau aku tuh anaknya agak susah sama kesempurnaan ya gitu. Jadi mungkin sama kayak Mbak Nucha. Dulu Mbak Nucha waktu aku baru punya anak banget gitu, cita-cita semuanya gue kan psikolog anak gitu ya. Udah ngerti banget pokoknya semua harus aku. Tidak percaya makhluk hidup siapapun lagi. Mbaknya diliatin mulu 24 jam gitu. Gendong aja berapa derajat diliatin, ngapain ya gue gitu kan.
Sampai setelah 2 bulan nampaknya aku gila gitu kan, kayak udah mulai oh nih kayaknya nggak bisa gitu. Yang ingetin suamiku sebenarnya waktu itu kayak dia bilang sekarang topik kamu tuh udah cuman ngomongin anak doang, terus kayak sampai geser pantat untuk makan tuh cepet banget balik lagi gitu. Akhirnya aku belajar di situ bahwa oke, delegasi dan gak apa-apa gitu, yang penting udah tahu nih apa-apa aja gitu. Jadi I would say sih kalau masalah delegasi kayaknya kalau kalau misalnya aku kerja sih soalnya ya gitu sama kayak Mbak Nucha dan Mbak Prita, mungkin Mbak Damar juga gitu, bahwa ya semua ibu menurutku baik yang di rumah, di kantor, dimanapun tuh semuanya kerja gitu. Nah kebetulan aku kayaknya butuh bantuan tambahan nih untuk tangan aku yang cuma 2 ini gitu. Jadi emang kalau aku sih nggak apa-apa, yang penting memang masih ada jadwal main itu ya. Soalnya jadwal aku kalau Mbak Ruca tadi rapih banget ya, dia jam 5 udah, maksudnya udah ada meditasi apa-apa segala macam, jamnya jam bayi bobo dikit gitu ya. Kalau 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 aku tuh biasanya kalau jam 3 pagi tuh aku naik ke kamarnya Saga, kan dia tidur sendiri sekarang gitu ya. Jadi biasanya dia suka kebangun terus jadi heboh gitu. Jadi kalau udah agak subuh tuh aku naik dulu, nanti kadang kalau pas lagi jam subuh banget pas denger azan, oke sholat dulu terus tidur sama dia gitu, bangun. Nah sebetulnya juga aku tuh kerja tuh baru jam 1 biasanya. Jadi jam jam 5, pokoknya bangun kan Saga tuh jam 7. Oke, main bentar ngomong-ngomong, tapi sama Mbak Nuca di jam makan itu aku delegasikan dan jam mandi. Jadi itu untuk aku mencari waktu, oke hari ini mau ngapain, balas-balas email yang pendek-pendek gitu ya, menyusun rencana hidup hari ini ada yang harus disusun atau tidak gitu ya. Untuk yang untuk yang cepet-cepetan gitu. Nanti sekolah tuh apalagi aku hobi trial kan ya, seperti teman-teman ketahui gitu. Jadi Agak-agak ini sih dia kalau masalah trial. hobi tuh bener Bisa hobi tanya gitu sekolah loh. manapun. Kayak Udah ternyata pernah passionate. dicobain. Iya bener, tinggal beberapa daerah mungkin yang belum ya gitu. Jadi sampai nanti jam 12 tuh biasanya udah. Nah ternyata aku lapar jam 12 abis nemenin anak online school tuh lapar banget. Terus aku makan. Udah makan, begitu udah kelar semua, oke, jam 1 saatnya misalnya. Key-nya sebenarnya kalau buat aku selain delegasi tuh rutin kalau buat aku. Jadi aku udah tahu anakku bangun jam berapa, tidur jam berapa, akunya ngapain jam berapa, walaupun nggak ada tulisannya gitu. Nanti jam 1, oke, misalnya aku mau ngerjain apa dulu nih, konten dulu, laporan dulu, praktek dulu gitu ya. Atau ya meeting gitu juga termasuk apa yang harus di-meetingin, apa yang enggak, siapa yang bisa didelegasikan. Nanti kira-kira sampai kalau jam 5 sampai jam 6-an sebelum makan malam tuh lagi-lagi aku main sama anakku lagi. Jadi ada waktu sebentar gitu. Nanti pas makan aku pisah lagi dulu. Nah, ngobrol tuh sama suami, aku makan malam. Jadi makan malamnya tuh bareng semuanya gitu. Antara jam 6 sampai jam 7 lah kita kalau bisa. Soalnya kayak kalau makan lebih malam lagi somehow paginya lebih cepat lapar. Sebenarnya alasannya cuma itu. Terus abis itu habis itu udah tuh tidur kan sama jam 9. Nah, habis jam 9 tapi aku gak bayi bobo tuh Mbak Nucha. Aku nonton Korea dulu gak jelas. Boleh buat diri sendiri. Atau nonton sama suamiku gitu. Jadi satu lagi yang selain rutin sama delegasi, aku tuh memanage energiku di mana gitu. Jadi misalnya kalau yang butuh pikir gede banget itu oke aku kerjain di siang gitu ya, siang ke sore. Tapi kalau misalkan kayak cuman kebetulan aku senang baca-baca, research segala macam, itu aku amprokin di malam sebelum bobo gitu. Udah gitu aja terus, kecuali tiba-tiba ada kejadian luar biasa ya. Satu lagi managing fleksibilitas, berarti managing ikhlas aja sebenarnya. Apapun yang terjadi ya sudah terjadilah. Gitu sih. Kalau Mbak Damar gimana? Nah, aku nih, ini nih, aku tuh tadinya ya punya bayangan gitu, begitu keluar dari pekerjaan kantor gitu ya, itu bisa ini ya, bisa santai kayak gitu. Jadi sempat kaget gitu waktu I quit my 9 to 5 job gitu ya, untuk bekerja 24 jam hari. Dan 7 hari gitu. Ternyata kagetnya itu, ternyata waktu jadi entrepreneur itu bener-bener malah lebih panjang gitu jam kerjanya, kirain yang bakalan lebih santai gitu kan, ya nggak Mbak Prita? Apalagi kalau double gitu. Dan kebetulan karena GEP ini dia itu adalah jasa pembelajaran yang 24 jam gitu ya. Jadi bisa diakses kapan aja. Jadi
kadang gitu suka ada komplain tengah malam kayak gitu. Jadi harus ini gitu kan. Ya kan, Wow, dan juga kalau Tengah ibu-ibu kan malam. punya waktu belajar jam 11 malam gitu kan. Terus ternyata webnya ada down atau apa kayak gitu kan harus buru-buru buka laptop lagi cek gitu padahal udah pakai daster gitu jadi repotnya di situ gitu. Nah kalau aku sendiri sekarang udah mulai let go beberapa hal yang ini ya yang aku nggak sanggup lagi gitu. Dulunya aku tuh tipe yang kayak Mbak Nucha bilang tadi gitu, pengen jadi ibu ideal, semuanya aku kerjain sendiri sampai orang-orang tuh pengennya tuh orang-orang nanya, kok kamu bisa sih semuanya sendiri? Ada keinginan. I don't know how you do it gitu loh, pengennya orang-orang tuh bilang gitu, I don't know Apapun. how you do it, Damar, kok bisa sih ini itu tanpa ada yang bantuin dulu. Aku tipe yang nggak mau ada ini ART gitu, karena pertama aku nggak nyaman ada orang lain di rumahku gitu. Lalu kedua aku merasa aku masih sanggup kok gitu, aku masih sanggup kayak gitu. Emang pas dijalanin sanggup gitu ya, tapi lama-kelamaan ternyata tubuhku nyerah gitu. Kenapa? Karena setelah uh, umur embun 2 tahunan lebih gitu ya, mendekati 3 tahun itu uh, jadi kena GERD yang tadinya mah biasa jadi GERD gitu. Terus aku itu pernah sariawan menahun, ya dikasih obat apa-apa tuh nggak bisa gitu. Ternyata begitu aku punya ART, aku punya waktu untuk tidur minimal 8 jam sehari, itu langsung hilang tanpa obat gitu. Jadi wow. Vitamin tubuhku C-nya benar, capek ya. iya, Vitamin capek capek. gitu. Bener-bener apa ya, jadi kayak ada sel yang rusak tapi nggak ada waktu buat memperbaiki, sedangkan untuk memperbaiki Recovery. kan harus tidur gitu kan. Jadi itu gitu. Makanya sekarang aku cukup mengutamakan tidur nih teman-teman gitu ya, karena kalau kurang tidur tuh beneran deh siangnya seharian jadi migrain, kalau enggak GERD gitu ya, kalau enggak bisa mikir gitu. Makanya aku utamain tidur gitu. Nah biasanya sih Benar, benar. sekarang aku selain itu ya, selain merelakan apa namanya tadi keidealisme itu tadi, aku juga ngurangin yang aku nggak bisa gitu. Misalnya nih, dulu itu kayak ambisius banget ya, pengennya sambil kuliah. Aku pernah tuh sambil kuliah ngurus anak sendiri, ngurus rumah sendiri, nggak ada ART kayak gitu, terus coba bisnis juga gitu, dan itu benar-benar exhausting banget gitu ya. Terus akhirnya aku mencoba menerima bantuan yang aku perlukan, dan yang kedua adalah mengurangi gitu yang nggak terlalu penting, nggak usah semuanya dikejar tahun ini loh, dan masih ada tahun depannya lagi kalau memang rezekimu gitu kan. Jadi jadi berusaha gitu. Dulu tuh aku bisa sambil kuliah, sambil ngambil course apa, sambil ngambil kelas apa lagi, lepasan apa lagi kayak gitu. Semuanya pengen pokoknya akhir tahun ini aku harus punya sertifikasi ini gitu. Nah sekarang aku batasin gitu, 1 tahun cuman misalnya ngejar 1 sertifikasi aja kayak gitu. Gitu. Iya, Wow. iya. Nah, mau nambahin nih Mbak Damar. Jadi Mm-mm. ini benar banget sih ya, Mbak tadi tidur gitu ya. Nah, ini nih setelah mungkin beberapa bulan yang lalu ya, aku sempat agak breakdown gitu ya, kayak aduh banyak banget nih gitu. Terus tadi yang aku ceritain tuh kan versi belum bertobat ya. Terus akhirnya aku bertobat pelan-pelan nih untuk work life balance yang mungkin belum balance juga gitu. Nah, mungkin aku mau share dikit teman-teman. Kenapa sih ini kan kita kebetulan ibu-ibu nih ya, cewek-cewek nih. Nah, ada satu riset nih ternyata yang bilang gitu teman-teman kalau selama COVID ini yang lebih rentan untuk stres, burnout, emotional exhaustion gitu ya, kelelahan secara emosional dan akhirnya menyerang imun juga itu tuh lebih banyak prosentasenya di ibu-ibu ternyata daripada bapak-bapak gitu ya. Kenapa? Ya udahlah kita ngerasain sendiri lah ya kan kalau misalnya kita kerja beban pekerjaan nggak berkurang tapi beban anak nih terutama sekolah dan lain-lain dan dia di rumah aja kan sebenarnya beban juga ya. Dia dia harus kita yang asis gitu adanya di kita di para ibu gitu. Nah, makanya waktu itu yang pertama tuh terinspirasi dari Mbak Nucha sih. Kapan hari Mbak Nucha kan Kenapa sempat tuh? upload ya, di mana sih Pak Aryo join di WA group Oh iya 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 iya. sekolahnya. Ya, Wah, benar grup ya Mbak sekolah. Nucha kan? Iya Itu kan? Nah, itu. hebat sih.
Hebat kan? Langsung deh aku tunjukin ke suamiku ya. Ini loh gitu. Wah, ini loh ya, Fahrial nih suaminya Mbak Nucha nih join di WA grup. Aku nggak sampai segitunya deh, tapi ini kan kebetulan yang weekend yang pertama kan dia ada les juga ya, ada bahasa Inggris, ada coding gitu. Yang dimana semua informasinya dari pihak lesnya kan ke aku nih. Aku suka ke skip gitu, terus tiba-tiba anaknya udah les. Mah aku nih teman-temanku udah bikin, kenapa aku belum gitu kan? Terus aku, kok gurunya nggak ngomong ya? Pas aku cek ternyata aku yang ke skip gitu. Nah, jadi akhirnya aku obrolin tuh sama suamiku, berbagi peran itu yang pertama kuncinya. Kalau dari aku berbagi peran, ya udah deh yang les semua di suamiku deh sampai missnya WA-nya ke suamiku aja biar aku nggak usah mikir lah gitu ya. Jadi tapi yang sekolah aku misalnya dan itu ternyata mengurangi banget gitu. Terus yang kedua yang aku lagi cobain tuh monotasking sebenarnya. Nah, ini yang susah banget nih karena aku sama Saski mungkin mirip ya, tipikal kelinci lompat banget gitu pikirannya. Ngaco Ya nggak banget sih sih kalau kayak, aku, tapi kayaknya kalau iya kalau ya, mereka tuh masih rapi gitu loh. Kalau gue tuh kayak oke ini apa-apa tipikal gitu ya. benar-benar. Jadi sebenarnya aku tipikal multitasking banget yang bisa sambil meeting, sambil ada orang WA masih aku jawab, sambil pokoknya udah ini deh campur-campur gitu ya. Dan ternyata menurut riset si multitasking ini sumber burnout dan bisa menurunkan IQ loh bahkan gitu. Bisa bisa menurunkan IQ. Nah, makanya aku lagi coba banget nih 2 minggu terakhir untuk benar-benar monotasking deh satu-satu gitu. Meskipun nggak mulus ya, ada kalanya pas lagi nemenin anak-anak sekolah, terus ada WA kerjaan yang masih aku buka dan masih agak kepikiran gitu ya. Cuman aku coba usahakan kayak tab di laptop aja tuh aku batasin deh maksimal 3 tab yang kebuka gitu. Yang lainnya mesti ditutup gitu. Jadi kalau mikir satu dihabisin dulu. Terus kalau lagi main sama anak-anak, kadang-kadang kalau aku nggak kuat, HP-nya aku airplane mode dulu. Kalau nggak tuh kayak manggil-manggil gitu kan. Kayak ini siapa yang lagi nanya ya, ini siapa yang lagi nanya ya. Jadi kayak aku airplane mode. Sama monotasking pas mau tidur. Nah itu aku juga susah. Karena kadang-kadang tuh mau tidur tuh pikirannya masih, apa istilahnya, monkey mind ya, masih lompat-lompat tuh. Yang ini gimana ya, yang ini gimana ya, yang ini beres nggak ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi yaudahlah, aku coba berpisah dari HP paling nggak 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur, meskipun belum mulus sih. Jadi kayaknya itu tuh, kalau tipsnya gitu. Kalau Mbak Nuca, boleh nggak sih di-share Mbak Nuca, kalau itu kan tadi dari aku ya. Nah, mungkin yang sebenarnya aku amazed sama Mbak Nuca itu adalah komitmen menjaga kesehatan diri. Nah, Yes, Oh betul, kayak terlalu menjaga mak kayaknya. tiap Hari makan ya Mbak Nuca ya? bener, iya, Olahraga tiap makan hari gak bener, sih? olahraga bener. Itu gimana tuh komitmennya Mbak Nuca? Aku tuh sebenarnya nggak segitu rutinnya olahraga. Paling aku maksimal 5 kali dalam 1 minggu. Pasti ada rest day kok 2 kali dalam 1 minggu tuh pasti. Tapi aku tahu jadinya karena dulu tuh waktu awal-awal pandemi atau bahkan sebelum pandemi gitu, aku ngerasa apa ya kayak gampang emosi, gampang marah. Ternyata tuh sebenarnya sumbernya adalah karena aku insecure. Aku tuh insecure dengan perasaan kok nggak enak banget ya gue pakai baju ini kayak nggak nyaman ya. Kenapa gue gendat banget ya kelihatannya? Kok gue nggak kayak yang dulu gitu, ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan ketika nggak nyaman dengan diri sendiri, aku mencari tahu nih gue jadi harus apa ya. Oh yaudah deh gue olahraga dulu deh, kayaknya gue harus menyempatkan nih. Dulu tuh sempat yang sebelum pandemi kayak terlalu overwhelmed sama kerjaan, jadi kayak ngantor, kerja, ngurusin anak, tapi kok gue lupa sih masa cuma sejam doang olahraga nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya mulai tuh rutin sebelum pandemi, datang deh dipaksa-paksain kayak jam makan siang tuh, jam makan siangku tau nggak buat datang ke studio olahraga waktu itu, Train Station, buat Wow. ikutan Aduh kelasnya gemes. salsa, ya kan. Segitunya abis itu aku balik lagi ke kantor kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku menemukan oh kayaknya gue lebih happy kalau olahraga ya ternyata. Jadi ya udah deh disempet-sempetin. Kalau sekarang sih udah pasti jam 7 pagi olahraganya. Kalau misalnya siang udah nggak mungkin, atau kalau sore tenaga sisa ya udah deh buat lari aja paling gitu. Tapi harus dilakuin. Kalau enggak tuh kayak nggak enak gitu loh badanku. Terus ada perasaan kayak
yang sebenarnya mungkin nggak boleh ya, ada perasaan kayak bersalah, gue nih kayaknya lebih banyak makan daripada bergerak ya, kayaknya gue nggak bener nih kayak gini, jadinya kayak aku udah terpacu sendiri, gue harus olahraga setiap hari gitu, paling nggak 5 hari dalam 1 minggu gitu, kayaknya ada yang kurang nih kalau nggak dilakuin gitu. Terus kalau soal makan itu aku belajar karena sampai akhirnya aku udah di tahap untuk pakai coach gitu, untuk nutrition coach. Aku pakai Alvina waktu itu selama kurang lebih 7 bulan belajar soal makan itu gimana, biar mindful, biar makan tuh nggak ada rasa bersalah. Masa sih makan coklat doang lo harus ngerasa bersalah? Masa sih lo makan chips doang? Jadi yang diubah adalah mindsetnya gitu. Nah memang menurutku nih kayak olahraga, sampai pakai coach untuk nutrition, itu tuh udah satu investasi yang levelnya memang agak naik gitu dibanding kayak ya udah jaga makan aja. Itu kan jaga makan tapi sebenarnya kayak di dalam pikiran kita udah ya kita udah tahu mana yang benar mana yang enggak, padahal sebenarnya belum tentu kayak gitu secara teorinya. Jadi karena aku seneng pengen belajar lagi hal baru yang aku memang nggak tahu kan, nutrisi gini, jadi ya udah deh aku belajar gitu. Tujuannya bukan kayak untuk kurus gitu kayak sebelum nikah, enggak, aku nggak ada obsesi untuk sampai situ, cuman biar aku ngerasa nyaman pakai baju apapun, aku bisa ngerasa nyaman, dengan begitu aku bisa lebih happy, terus kayak lebih pede. Orang tuh kalau lebih pede pasti lebih kayak ceria gitu nggak sih? Cuman aku doang ya yang ngerasa gitu. Halo. Banget, Mbak. Tenang, pasti tenang. sih. Iya. Iya, halo. Agak lagging ya. Nah, balik lagi deh. Hai, Ibu. Udah. Iya, jadi aku harus Tapi aku memastikan mau aja, harus nambahin memastikan jam-jamnya gitu. Jadwal-jadwalnya tuh harus ada. Apalagi aku Virgo kan, harus sistematis. Iya, soalnya ini ya kalau denger Mbak Nucha tuh rapih. Kalau tadi kan Mbak Nucha bilangnya 5 hari tuh ya, ibu-ibu olahraga rest day-nya 2 hari. Kayaknya olahragaku tuh rest day-nya dia gitu ya. Jadi iya, kayak pokoknya ada 2 kali lah seminggu gimana caranya gitu. Tapi memang tapi memang benar kalau abis olahraga itu emang kalau buat aku sendiri sih jadi lebih fresh ya kepikiran ini itu. Dan kalau di skip seminggu tuh kayak memang bukan masalah berdosa apa-apa sih, emang nggak enak aja gitu badannya gitu. Kayak ada yang ada gitu. Aku pas lihat Manuca 5 hari tuh agak cita-cita tapi masih bingung sekarang. Aku akan berusaha gitu, cuman belum. bisa. Iya. Terus makan itu juga. Nah kebetulan aku tuh masalahnya dari kecil sampai aku besar tuh kayak pertumbuhan berat aku tuh memang gitu-gitu aja gitu kan. Dan tapi lebih yang kayak yang penting nggak turun dari berat tertentu nih, karena kalau nggak kayaknya badan aku nggak enak gitu. Soalnya aku malah semakin makan aku juga bingung kapan naiknya nih kalau masalah aku gitu. Akhirnya aku ternyata menemukan kalau aku ubah polanya, maksudnya misalnya aku ngurangin gulanya lah atau ngurangin beberapa hal tertentu, dia naik-naik aja ternyata gitu. Jadi bahwa ternyata aku makan gak makan nasi itu bukan bukan faktor kenapa aku gemuk dan kurus gitu loh istilahnya gitu. Jadi dan somehow memang badan tuh lebih enak, energi juga lebih lama bisa ke save-nya ya gitu. Memang jadi lebih makan ini yang kayak makanya aku occupied 2 tahun terakhir itu juga ngebelajarin si gut brain axis itu gitu, bahwa apa yang kita makan itu ngaruh ke cara mikir kita, mental health kita dan lain sebagainya. Soalnya aku suka sebenarnya aku dulu nggak terlalu mikir, aku mikirnya kalau mindset kita positif segalanya positif, tapi lupa kalau ya kalau kita mau positif sebenarnya semua hal di sekeliling kita holistically yang mesti positif juga gitu. Akhirnya lagi berusaha, cuman belum kadang kalau lihat Mbak Nucha tuh suka masih pengen coba itu gimana caranya tapi belum sampai. Cuman ada yang kayak tapi udah lumayan gitu. Sama satu lagi ya, ternyata aku tuh kebantu. Aku tuh suka bobo siang karena mungkin aku kalau malam aku tuh bukan a very good sleeper gitu. Jadi emang suka kebangun gitu. Jadi kayak tadi nih sebelum join sama teman-teman itu tuh aku lagi boci gitu. Boci 30 menit dulu. Enak banget sih, kok bisa sih? Lah itu yang aku paling nggak bisa tuh boci. Nggak tahu kenapa aku bisa. Jadi kalau misalnya ternyata tiba-tiba kosong gitu, aku tuh melakukan banget itu boci gitu, karena itu tadi kan malam tuh aku masih suka kebanyakan keinginan gitu, Mbak Damar dan Mbak Nucha gitu, kayak pengen training ala-ala gitu ya, kayak cuman di Udemy lihat apa gitu, atau pingin kayak scrolling, atau kadang-kadang gangguin Prita gitu, kayak tahu gak sih gue baru nemu apa gitu, atau temanku siapa gitu ya, jam 11 gitu, malam cerita. itu dia. Aduh, daripada pusing gitu kan gitu. Jadi kayak jam 11 malam.
Terus kayak gue nggak perlu dibales gitu. Jadi udah cuma cerita doang gitu. Jadi bener-bener emang si nap itu tuh ngebantu aku banget somehow gitu, between 10 sampai 30 menit. Sama karena memang kerjaan aku tuh di anak-anak dan keluarga, somehow untuk praktek itu memang Sabtu Minggu tuh jadi kepake gitu ya gitu. Jadi ada waktunya tapi selalu kepake. Jadi aku cari ini juga aneh nih, mungkin Mbak Nucha atau Mbak Prita atau Mbak Damar. Jadi aku tuh selalu punya mindset hari Senin tuh paling nggak hari terlibur gitu loh. Jadi banyak kerjaan yang dari yang hari Senin itu tuh aku drop gitu kalau bisa gitu. Karena kayak kalau Sabtu Oh Minggu tuh gitu. udah, iya. Jadi kayak kalau Sabtu Minggu tuh aku nggak bisa libur, mari kita libur di Senin yang semua orang bekerja gitu. Setiap hari Senin tuh Loh, aku tuh justru Mbak punya Bangga hari banget lagi meeting dia. sedunia. Aku hari meeting sedunia cuma Senin sama Rabu. Selebih dari itu biasanya aku nggak mau meeting. Karena Selasa Kamis palingnya buat aku bikin konten, buat aku bikin deck atau kerjaan yang nggak, kan capek ya, kita harus dandan setiap hari gitu kan capek. Jadi cuma Senin betul, Rabu Bunda. aja. Iya. Oh enggak. Kalau iya aku ada tuh hari konten sedunia, hari apa sedunia gitu ada. Tapi kalau bisa hari Senin tuh hari libur, walau kadang juga nggak bisa. Tapi pokoknya harus dicari lah satu. Coba utamanya sama aku tuh lebih termotivasi secara psikologis kalau liburnya tuh Senin, nggak tahu kenapa. Iya sih, mungkin gitu ya. Aku lebih ke Jumat sih. Biasanya Jumat aku kasih setengah hari aja buat kerja, setengah harinya buat main sama anak-anak gitu, buat leyeh-leyeh gitu. Tapi ada, karena hari Sabtunya misalnya ada event lah, ada apa gitu kan. Jadi hari Jumat aku bikin setengah hari, udah kayak anak SD ya, setengah hari sekolahnya kita. Tapi tahu nggak sih teman-teman nih, ibu-ibu, mungkin kebetulan kita berempat di sini punya privilege untuk memilih jadwal-jadwal tersebut gitu. Mungkin kita Betul. ya mungkin kalau ada bos di atas kita kesel juga kali ya kalau punya karyawan, Ya, Senin iya, mau libur Damar. ini yang Senin mau libur lagi, aduh nggak bisa nih kayak gini, enak aja ya Gara-gara kan? dengerin live ya siapa sih ini ya? Kenapa jadi minta libur Senin? Patut ditiru. Iya, makanya Aku kita mau nggak share perlu kasih sesuatu disclaimer deh. Apa tuh? Betul. Aku mau share sesuatu deh. Sebenarnya tadinya ya, aku itu sama sekali nggak nyadar kalau work life-ku tuh nggak balance loh, gitu. Sampai aku ikut kelas mindfulness-nya Mbak Prisya. Nah, di situ Mbak Prisya ngajarin buat ngecek gitu. Jadi cara ngeceknya gini. Aku bocorin dikit ya. Nanti teman-teman di sini, para pemirsa kalau mau ikutan yang lebih komplit bisa cek di Mbak Prisya deh gitu. Jadi ngajakin bikin kayak bagan gini ya. Terus ada angkanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 gitu kan. Terus masing-masing ini, area ini tuh mewakili aspek kehidupan kita. Mbak Prisya waktu itu ngasih kayak ada 7 aspek yang perlu kita jaga gitu ya. Tapi aku lupa apa aja gitu. Misalnya sini fisik, sini relationship, sini agama, dan lain-lain gitu ya. Terus kita isi, misalnya, oh fisik kalau aku ya, nggak kayak Mbak Nuja, aku baru sadar di sini fisik tuh aku bener-bener 1. Kalau ada -1, aku -1 deh gitu. Nah, terus misalnya relationship gitu ya 3, terus pekerjaan, oh pekerjaan ternyata 5 gitu. Jadi nanti pas udah semuanya kelihatan gitu kalau work kita itu balance ya, itu nanti bentuknya kayak roda yang apa ya, roda yang nggak kempes gitu loh, roda yang enak buat sepedaan gitu. Tapi kalau timpang, ya rasain aja coba gimana rasanya naik sepeda yang bannya kotak-kotak gitu. Jadi pasti geronjalan nggak enak gitu kan, hidupnya pasti ada aja gitu, kayak misalnya aku fisik gitu, pasti ada aja hari-hari di mana aku migrain parah dan nggak bisa kerja sama sekali kayak gitu. Jadi aku tuh baru ngeh ini, aduh betapa tidak seimbangnya hidupku gitu. Nah, tapi begitu ngecek ini ya, kayak financial check up gitu kan, kita baru tahu nih harus action di mana gitu. Mungkin teman-teman nanti habis ini bisa bikin juga kayak gini gitu. Kayak misalnya nih aku fisik gitu ya, fisik tuh bener-bener minus deh gitu. Antara nggak pernah olahraga sama makannya nggak dijaga. Jam makannya pun sering kelewat gitu kan. Makan siang baru makan sarapan baru jam 12, makan siang jam 4 kayak gitu. Jadi kita perlu tahu dulu yang bikin aku timpang banget tuh di mana gitu. Lalu nanti kita bikin plan gitu. Misalnya aku makan sering kelewatan, ya udah aku bikin timer. Ya kalau Mbak Prita di jadwal ininya ya, di Google Kalendernya itu ada jam meeting, kalau aku jam makan gitu. Jadi setiap mendekati jam makan timer bunyi biar nggak
kelewatan kayak gitu. Karena kalau kelewatan makin parah gitu GERD-nya gitu. Atau misalnya aku mau olahraga gitu ya. Nah, nanti aku habis ini minta dibisikin nih sama Mbak Nuca kalau olahraga yang pakai coach di mana biar aku nih terpacu gitu kan. Soalnya kalau olahraga sendiri pasti kayak udah oh iya oh iya pasti kalau apa berniat olahraga sendiri meskipun kayak udah beli apps kayak gitu ya pasti ujung-ujungnya nggak dikerjain gitu. Nah dari Iya situ sih. aku perlu aku perlu bikin plan gitu dari hal-hal yang paling timpang gitu. Benar, benar. Nah, aku mau nambahin deh, nanti pengen tahu tipsnya dari, aku menggema nggak sih suaranya? Udah enggak? Udah Enggak ya? enggak. Mm-mm. Pengen tahu tipsnya dari Mbak Nuca sama Saski sama Damar juga. Jadi, ini nih si roda itu tadi ya, kalau aku tuh berasanya gini, mungkin kita nggak bisa yang benar-benar setiap hari itu sebalance itu gitu ya, karena tadi kayak Saski bilang tuh ada hari-hari di mana satu aspek tuh lebih heboh dari aspek lain gitu. Misalnya anak sakit gitu ya, udah Mm-mm. pasti kan kayak kesedot ke situ kan energi sama Mm. perhatiannya gitu. Jadi kalau aku tuh ngerasa kayaknya tuh emang kita perlu review, tapi perlu diimbangi dengan ikhlas. Kalau-kalau nih ada minggu-minggu atau hari-hari di mana satu lebih tinggi lain. Misalnya nih kayak Mbak Prita Nah, keputus ya. Agak keputus-putus. Sebentar, Prit. Keputus. keputus. Nah, iya. udah balik belum? Udah. Tapi ya udah bener. Udah. Tapi mukanya masih ini ya, masih itu. Belum clear Atau banget. udah Apa aku doang? belum clear banget. Nggak, emang bener kok. Kayaknya emang aku yang Oke. keputus-putus. Oke, jadi aku lanjutin ya, nggak apa-apa. Mukanya agak-agak timpang, agak-agak timpang. Nah, jadi tuh kayak mungkin ada saatnya nih hari-hari tertentu yang atau minggu-minggu tertentu yang emang salah satu aspek kita tuh nyedot banget gitu mungkin ya. Kayak waktu tuh kerasa ya Dan waktu kita lagi mau bikin GEP tuh, Good Enough Parents tuh kayaknya seminggu 2 minggu tuh dari mulai bangun sampai tidur sampai mimpi tuh yang dipikirin cuman eh, GEP gitu kayak nggak bisa balance. Tapi kalau misalnya, kalau aku ngelihat ya, paling nggak nih dalam review mingguan atau bulanan tuh emang perlu kita review. Jadi paling nggak kalau misalnya, oh dalam minggu ini nih kayaknya banyak banget nih, kayak Mbak Nuca misalnya, eventnya tuh banyak banget tuh yang kayak udah sampai capek mention gitu ya, saking banyaknya event gitu, kayak Saski juga. Nah, berarti kan di minggu itu tuh kayak gimana sih, kayak mesti ikhlas nggak sih kalau di minggu itu tuh agak-agak timpang gitu ya. Ntar di minggu depan kita block time gitu ya untuk menutupi atau merecover si ketimpangannya, misalnya jadi apa namanya, weekend ngeliburin diri terus sama anak-anak misalnya, kayak gitu. Bener gak sih Mbak Nucha, Saski sama Damas? Jadi kayak nggak bisa Bener tiap sih. hari balance, Aku tapi setuju. tetap Mulus-mulus perlu kita aja gitu review. nggak bisa. Heeh. Bener-bener Mbak Prita, aku setuju kok. Jadi, tapi pernah tuh kejadian pas awal-awal pandemi tahun pertama, tahun lalu itu, setahun itu ya, dari bulan Maret sampai Desember, itu tuh kayak mungkin kayak klien-klien mulai kelabakan tuh yang namanya harus switch ke online gitu kan, sehingga event online tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, di situ tuh kayak kelimpungan dan aku sendiri juga kayak antara insecure, aduh, Parent Talk bakal gimana ya gitu, bakal bertahan gak ya? Nah, jadinya tuh semua job aku Benar. ambil. Bahkan kayak satu minggu tuh Benar. mungkin ada sekitar 8 event tuh, event lah, IG live, lain-lain tuh kayak aku iyain semua gitu. Nah, itu bener-bener capek banget sih, sampai akhirnya pas aku ngerasa, kok gila ya tuh tahun 2020 bener-bener kayak kerja melulu gitu. Saking takutnya gitu, Parent Talk kenapa-napa. Nah, di 2021 justru ini kayak aku mengkompensasi di tahun berikutnya, karena tahun kemarin itu kan yang bener-bener kerja banget nonstop, di tahun ini makanya tuh baru ada muncul, kayaknya gue nggak bisa deh kalau dalam satu hari kerja tuh ada meeting sama ada bikin konten, karena otak yang dipakai udah beda gitu. Jadi terus kayak event nih, misalnya hari ini event terus ada meeting juga, kayaknya nggak mungkin otak gue kepake bisa, karena kanan kiri gitu, persiapan mau event pakai yang ini, mau meeting lain lagi gitu, jadi kayaknya nggak bisa. Jadi tahun ini baru aku mulai
mencoba untuk lebih apa namanya lebih mindful, lebih bisa bagi waktu. Tapi menurutku semua sih masih work in progress ya, nggak ada yang ideal kayak wah iya nih bener-bener untuk diri sendiri dapat, keluarga dapat, kerja dapat, ya nggak bisa gitu juga. Cuman tahun lalu menurutku tuh udah paling cukup melelahkan, menantang banget. Dan tahun ini karena mungkin punya privilege baru menyadari gitu kan, oh ya gue nggak bisa micromanaging dong untuk urusan kantor, semuanya harus gue yang kerjain, harus approval gue, nggak bisa, ini harus tim gue nih, kalau mau ada approval apa yang sifatnya masih oke lah ya mereka aja nggak apa-apa, tapi kalau yang sifatnya strategik gitu baru ke aku misalnya gitu kan. Kadang tim aku kan kecil sebenarnya, jadi ujung-ujungnya sebenarnya aku juga. Nah itu tuh yang nggak bisa sebenarnya menurutku. Ujung-ujungnya kalau aku melulu ya lelah hayati juga ya bun gitu kan, nggak punya kehidupan lain dong gitu. Jadi kayaknya nih kalau untuk soal apa namanya work life balance mungkin kejadian sih enggak, tapi work in progress semuanya gitu, karena kita pasti mencoba trial and error ya. Minggu ini kita banyak kerjaan, minggu depan pasti kita pengen mengkompensasi ada waktu libur dong 1-2 hari gitu paling enggak ya kan. Terus akhirnya baru punya pattern tuh, misalnya gue Sabtu Minggu nggak ambil kerjaan. Nah aku sempet tuh awal tahun aku Sabtu Minggu nggak mau ambil kerjaan, terus begitu udah ngerasa nyaman, boleh deh ambil aja kalau ada weekend kerjaan, boleh kok gitu. Udah mulai apa namanya lebih waras misalnya gitu. Mbak Saskia atau Mbak Damar gimana? Kan pasti pada kerjanya weekend banyak banget tuh. Aku setuju banget sih 2020 tuh kalau diingat-ingat pada saat kita beradaptasi, berusaha agile juga, berusaha segalanya ya waktu itu. Dan ya kan? Iya parah banget, iya kayak maksudnya aku bisa bener-bener back to back life-nya tuh back to back banget gitu loh. Dan 3 generasi kan bagaimanapun tuh klinik ya gitu, yang biasanya kita ketemu orang gitu, damai di situ, tiba-tiba semua tuh harus pindah. Dan most clients kita biasanya tuh anak-anak dan keluarga. Terus bagian yang dewasa tuh bertambah banget gitu. Waktu itu kenaikan klien dewasa tuh sampai 30%, teman-teman. Jadi kayak kita kaget juga waktu itu gitu. Dan dengan segalanya lah, perubahan tim dan lain sebagainya gitu ya, kita harus cepet-cepet pindah. Dan sebenarnya tim intiku juga kecil kayak Mbak Nuca gitu, mungkin lebih kecil lagi ya gitu. Jadi benar kayak kerasa aduh apa-apa balik lagi di gue gitu, sampai to the point oke, ini baiklah kita mencari bakat masing-masing aja nih, yang seneng meeting yang seneng apa gitu ya, akhirnya berembuk ulang kan gitu. 2020 tuh kayak oke deh, Sas lo fokus di mana, Putu fokus di mana, siapa fokus di mana gitu. Jadi supaya nggak terlalu dizzy gitu, memang strong suitnya dipakai di situ gitu. Dan dulu aku tuh sangat mengandalkan memoriku, dalam artian aku tuh jarang banget lupa sama sesuatu gitu. Jadi aku tuh nggak punya kalender sampai setelah 2020 sih. Itu 2020 sih tuh mengajarkan banyak hal, karena kan mungkin dulu habis di jalan kali ya hidup gitu. Jadi kayak dari Bintaro kemana, jadi kayak jadwalnya seperti gitu sambil baca buku di mobil gitu kan. Kangen banget macet, tolong gitu dulu ya. Sekarang sih dulu dikasih macet marah, sekarang kangen macet gitu ya. Padahal me-time-nya pas macet. Jadi emang bener-bener akhirnya barulah mengandalkan si kalender itu 2020-an ya tengah ke sini gitu. Karena ternyata ada ini juga sih teman-teman, namanya kita tuh kalau ada sesuatu yang bisa tercatat atau bisa dibagi itu ngurangin cognitive load. Jadi preparation kita supaya kepala kita tuh nggak, misalnya kalau kita bisa nyiapin sesuatu malam dulu nih, oke besok pagi mau bikin ini, kemudian B, kemudian C, kemudian D gitu. Nah pagi itu kita udah tinggal jalan gitu, beda sama kita pagi baru mikir nih mau ngapain gitu. Jadi sih aku belajar tuh masalah cognitive load itu juga, kayak ini harus diatur, berarti ada hal yang aku serahkanlah ke teknologi, biarkan dia mengingatkanku, seperti pada botol yang berjam aku harus minum itu ya, yang dari Mbak Nuca juga lagi-lagi gitu. Jadi ngurangin, berusaha menyeimbangkan yang roda tadi tuh, yang aku yakin sih kalau dalam hidupku jarang tuh bisa bulat banget. Dan kayaknya part of the game-nya memang itu gitu. Kedua, aku ya sempat baca-baca juga tentang work-life balance, integration, dan lain sebagainya. Bener juga ya, kadang tuh kita membedakan banget antara work sama life, which work itu basically our life juga gitu, yang harus diatur juga ya dalam situ gimana. Jadi harus diikhlasinnya sama kayak ikhlasin life sepenuhnya juga gitu. Ada kalanya aku bisa ngatur, aku cuma mau misalnya live di hari apa sama apa gitu, tapi ya nggak juga gitu, klien datangnya juga tergantung kan, terus kayak mereka lagi ada mungkin campaign apa dan lain sebagainya, terus konten juga kayak begitu gitu. Akhirnya ya belajar rapi-rapi. Belum ketawa banget waktu Mbak Nuca lagi rapi-rapi desktop ya, itu aku kayak kayak pingin sama ibu gitu. Itu kayak bener-bener tapi ternyata
membantu banget gitu. Sampai aku kayak, apakah aku perlu punya laptop baru? Keselin banget cuman gara-gara ngerapin sih. Iya kan? Tapi kayak butuh Biar banget, kosong. nggak bisa. Iya, gue kayak nggak bisa di ngerapin dari yang si berserakan itu. But again, aku setuju banget sama Mbak Nuca. Itu tuh privilege gitu, kayak memang dulu aku tuh mamaku tuh bilang, kakak kalau misalkan kepingin maksudnya punya anak ngerawat segala macam gini-gini sendiri gitu ya, yang lebih banyak waktunya harus praktek sendiri gitu. Jadi dulu aku juga kerja di salah satu bank internasional gitu, terus aku lihatlah teman-temanku, senior-seniorku kayak, oh iya ya memang ada waktu-waktu yang lebih tight daripada aku, tapi ternyata setelah bikin sendiri juga kayak, wow, karena tadi adalah punya aku, kehidupanku, bayi aku, jadi ya begitu guys. Jadi kayak latihannya untuk malah kok lebih sibuk daripada aku dulu kerja di kantor gitu, karena rasa kepemilikanku lebih tinggi tiba-tiba gitu kan. Jadi memang itu juga I learned it in a hard way gitu, kapan sih harus ngerem, kapan sih harus lari, kayak gak bakal kok rezeki itu gak kemana-mana, atau misalnya kayak orang tuh gak kemana-mana kalau kita ya itu sih. Jadi balik lagi, kalau aku tuh juga kayak pembelajaran besar selain mengatur cognitive load-nya, terus delegasi, itu manajemen ikhlas sih bener-bener, karena kayaknya aku nggak tahu tuh kapan dia bener-bener bulat itu roda gitu. Jadi I think the balance is in our perception ya gitu, kayak as far as aku happy, nggak sering sakit, nggak sering terlalu anxious, nggak sering ini itu, berarti mungkin persepsiku terhadap diriku lumayan balance gitu ya. Jadi soalnya harus ada yang aku hold sebagai sesuatu, ini kayaknya dosisnya udah lumayan pas deh gitu. Ya nggak sih Mbak Dama? Betul, betul. Ngomong-ngomong, ceritanya Mbak Nucha tadi relate banget sih sama aku, nggak tahu sama Prita relate juga kayak gitu ya. 2020 tuh bener-bener mengubah, kayaknya mengubah semua orang gitu ya. Jadi tadi awalnya gitu 2019 itu permintaan kelas-kelas dari parents itu meningkat. Mungkin karena mereka panik juga ya, tiba-tiba 24 jam kali 7 sama anak-anak harus diapain nih gitu kan. Jadi banyak banget permintaan kelas, dan aku sama Mbak Prita juga terima semua gitu. Jadi dulu kita weekend Sabtu Minggu ada kelas ya Mbak Prita ya. Terus masih juga ada hari weekdays itu malam juga terima kelas untuk ibu-ibu yang bekerja gitu. Jadi bener-bener kayak nggak ada libur sama sekali gitu. Terus sempat pusing juga nih gitu kan. Terus aku waktu itu mendapat pencerahan itu waktu lihat video yang dibikin sama siapa ya namanya lupa, Vision, yang bikin Mind Valley siapa ya? Oh, Vision, yeah, Vision. Oh, Ya, Vision. Yes, Nah, yes, dia that lagi guy. ngomongin tentang otomatisasi gitu, bahwa otomatisasi itu bisa sangat ngebantu banget loh untuk bisnis maupun life gitu kan. Nah, terus aku sempat mikir apa ya yang bisa aku otomatisasi di hidupku gitu. Terus kepikiran gimana kalau kelasnya ada yang diotomatisasi gitu. Makanya terus aku colek Mbak Prita, Prit, gimana nih kalau sebagian kelas kita bikin di web class gitu. Jadi kita nggak perlu ngajar setiap hari selama 7 hari gitu kan. Tapi ibu-ibu itu tetap bisa belajar sesuai dengan demand waktu mereka kayak gitu. Nah, jadilah akhirnya kami gitu pindahin beberapa kelas web class, terus si apa namanya, kelas-kelas yang harus experiential learning tetap live gitu. Akhirnya dengan metode seperti itu, sekarang hari Minggu kita nggak ada kelas ya, Fred ya. Jadi hari Minggu kita bisa lumayan nih, bisa main Itu sama anak. menyelamatkan hidupku banget sih. Sorry ya Prit, tapi ada gue dalam hari Minggu loh. Iya, iya, itu juga. Padahal udah mau Gitu. gue kosongin gitu kan. Iya, iya. Nah, Mbak Damar, Mbak Nucha, Mbak Saski, kayaknya aku pengen dengar sharing juga deh. Ini ya, ini tips buat teman-teman mungkin ya. Apa sih yang perlu kita waspadai, tanda-tanda di mana kan tadi memang kita nggak bener-bener bisa balance gitu ya, Dam ya, Sas dan Mbak Nucha. Nggak bener bisa bulat, tapi saat apa nih simptom-simptom atau gejala-gejala yang kita udah alarm tuh, itu tuh nggak balance-nya udah banget tuh. Ntar kalau diterusin dikit lagi, antara kitanya yang rontok perlahan-lahan gitu ya, atau mengorbankan keluarga, atau mengorbankan pekerjaan yang mungkin ditinggalin gitu ya. Jadi boleh dong nanti mungkin Mbak Damar, Saski, sama Mbak Nucha di sisa waktu ini
kita sharing singkat. Apa sih Oh, yang perlu bener juga. diwaspadai? Kayak kurang Iya ya? Kayak kan? kurang nggak sih waktunya 1 jam? Iya, Berarti kaget deh. Mm-mm. Kita tuh kita kayaknya bikin kita bikin Zoom aja edisi ngobrol. Iya Nah, teman-teman bener. kalau ada yang mau ikutan kita ngobrol di situ aja di Oke. Zoom. kita beli kopi Bener ya. masing-masing ya sambil ngopi. Aduh, ini kangen Benar, Brumri sih benar. jujur. Jadi nggak Ini usah kita nunggu kalau sampai buka Benar-benar. draft kita night. kalau di coffee shop udah diusir dari tadi loh, cuma 20 menit loh. Terus belum beli apa-apa. Terus jadi Belum lupa beli sekarang apa-apa. pertanyaan Mbak Prita apa tadi? Sorry. Yang harus diwaspadai Mbak Nuca. Oh, Iya, tanda-tanda. iya, iya. Kayak tanda-tanda gitu. Kalau dari aku dulu ya, kalau dari Ya, aku boleh. tanda-tandanya di fisik gitu. Jadi udah mulai pusing, secara emosi udah unstable, gampang marah ke anak kalau aku, karena emang dasarnya agak-agak pemarah gitu ya. Jadi udah nggak sabaran, gampang marah. Terus rumination itu ada satu pemikiran yang nggak bisa lepas. Mandi mikirin itu, duh BNM gimana nih, aduh kapan tatap muka nih gitu ya. Kayak terus aja tuh mikir itu. Lagi makan mikir itu, lagi ini mikir itu, dan kayak kita nggak bisa stop. Nah, itu kalau dari aku 3 itu tuh tanda-tandanya berarti aku perlu jeda, perlu diem dulu. Kalau perlu bikin lagi nih, apa nih kurang, jangan-jangan kurang sehat, kurang itu, bukan ngurangin kerjaan gitu. Oke. Oke, silakan Oke. jawabannya Bu Damar sama Bu Saski duluan ya. Aku Oh, melengkapi baik. aja terakhir. Oke. Aku kayaknya malah lebih kepingin denger Mbak Damar sama Mbak Nuca juga ya gitu. Ya soalnya kalau di psikologi kan banyak tuh teori-teori ya gitu. Tapi sama sih kayak Prita gitu. Tapi apa ya? Mungkin kalau aku pribadi di luar dari teori itu ya, yang aku tahu aku nih udah mulai ke ini kayak capek. Selain tiba-tiba tuh ada tidur yang kalau bangun pagi tuh agak lebih susah gitu, tahu-tahu gitu. Jadi kayak capek banget. Sama kalau aku bukan ke anak sih, karena ya kalau kalau anak tuh soalnya si Saga tuh kebetulan tuh temperamennya kurang lebih mirip sama aku ya gitu. Jadi masih lebih bisa dipahami. Tapi suamiku tuh dia beda banget gitu. Jadi kayak suamiku tuh tipe yang kalau bangun tuh ngumpulin nyawa dulu. Aku tidak ada itu ngumpulin nyawa. Aku kayak hap gitu kan, semua ngapain gitu. Agak lebih Sama. gak mungkin gitu loh. Jadi ya suamiku tuh beda banget gitu. Dan dia tuh kayak misalnya aku sempat cerita juga yang Mas Aryo masuk grup WA, tapi aku kebayang dia masuk grup WA yang ada semua tugas nggak ada yang dikerjain itu, karena dia tuh tipe yang dia pernah nemenin Saga ya sekolah gitu online, aku titipin karena aku ada apa gitu itu. Terus dia aku tuh pas udah selesai mukanya kayak abis berantem di mana gitu, main bola gitu. Mungkin aku tanya kenapa, aku tuh bingung harus dengerin gurunya nangkep anaknya apa nyari pensil warna di mana, jadi terus terlalu banyak buat dia stimulus gitu. Orangnya harus yang kalau kata Prita mungkin monotasking gitu ya gitu suamiku gitu. Jadi karena lumayan berbeda, jadi ada hal-hal yang kadang aku tahu ini mulai aku kecapean tuh hal yang biasa dia lakukan terus aku bete gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak ya dia bang kayak gitu aja gitu. Misalnya dia kayak kalau misalkan lagi kerja, hai udah cuma kalau dia lagi kerja terus fokus banget aku ngomong gitu, aku lagi minta tolong sesuatu, dia kayak oh iya 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 gitu. Nah aku langsung marah misalnya. Nah, aku tahu tuh kalau aku mulai melihat dia bernafas aja udah nyebelin, ini berarti gue lagi capek gitu. Nah itu paling aku itu ya sama karena aku jarang banget sakit sebenarnya. Kalau sampai aku sakit gitu ya, sakit yang model flu atau apa gitu yang bukan karena ketularan, nah ini mungkin tuh sebenarnya badan aku udah jerit tapi aku sok kuat aja gitu, karena semua harus dilakukan, semua bisa, aku bosan aja nggak bisa diem. Nah itu jadi aku sih itu sih kalau udah ada gejala fisik sakit, sama mungkin relationship lebih ke aku lebih gampang marah ke pasangan. Ya tentunya mungkin juga lebih gampang marah ke anak ya dibanding hari-hari biasanya lebih senggol bacok lah. Kalau aku sih gitu. Kalau Mbak Damar dan Mbak Nuca? Oke. Kalau aku dari fisik biasanya antara migrain, kalau enggak apa namanya, sini kayak kecekek gitu loh. Jadi apa namanya, gas lambungnya naik gitu ke sini gitu. Lalu yang kedua biasanya tanda-tanda paling sering muncul adalah behavior anak.
Kayak ini tadi barusan dia gangguin ke sini-sini. Nah, berarti itu pertanda bahwa seharian ini aku udah banyak banget nyuekin dia gitu. Karena emang bener dari pagi aku coba bikin materi, terus bikin apa namanya konten dan lain-lain. Terus sampai sore ini udah ditinggal live gitu ya. Terus makanya dia kayak sering keluar masuk kamar, tiba-tiba nunjukin mukanya dicoretin dan lain-lain gitu. Nah, ini kalau di positif disiplin ada nih kayak gini ya, belief behind behavior gitu. Jadi kalau anakku sudah mulai bertingkah laku tertentu gitu ya, misalnya jadi clingy atau jadi gangguin terus, cari perhatian terus, berarti itu tandanya dia merasa kurang diperhatikan nih hari ini. Nah, jadi biasanya kalau udah kayak gitu ya udahlah, habis live ini aku main dulu sama dia kayak gitu. Itu dari aku. Iya sih. Dan Jadi Oh, sebenarnya tambahan. kita semua tuh kalau lagi tahu kita nih lagi sensitif, lagi senggol bacok, itu sebenarnya rata-rata ke fisik ya. Itu mungkin yang namanya psikosomatis kali ya, ibu-ibu psikolog di sini ya nggak sih? Ketika kita lagi ada pikiran, terus marah, terus jadi larinya ke badan. Kalau aku juga gampang karena aku eczema, kalau badanku udah gatel-gatel, aduh berarti ini gue kayaknya lagi ada stres yang unconscious gitu, atau bahkan justru kan conscious terus tapi kenanya ke kulit, jadi aku lebih gatel, lebih sensitif gitu kulitku. Itu tanda-tandanya. Terus kayak tidur aku nggak nyaman banget biasanya kalau malam kebangun terus nggak bisa tidur. Nah itu udah pasti tuh kayak ada yang dipikirin gitu kan. Terus sama sih sama kayak ibu-ibu lainnya. Aku tuh gampang snap jadinya ke anak-anak terutama ya. Kalau Pak suami mungkin lebih santai. Kalau anak-anak kan lebih gampang memicu emosi aku gitu loh, menguji banget. Jadi lebih apa ya, lebih gampang marah, yang padahal sebenarnya abis itu kita mempertanyakan sendiri sih, kenapa gue marah ya, cuma gara-gara kayak gituan ya, gitu kan nggak make sense gitu. Kayak gitu sih. Jadi hampir sama ya, ibu-ibu di sini semua mungkin yang nonton kita nih ada berapa nih? 1.200 orang yang Oh, nonton sore banyak. hari ini. 10.000. 10.000. Kalau misalnya ngerasa ada yang nggak enak di badan, terus tiba-tiba sering marah sama anak, ya itu sama. Kita semua mungkin hampir sama ya, nggak bilang sama persis, tapi hampir sama. Ketika kita udah ngerasa ada yang nggak balance dalam kehidupan kita tuh udah semesta udah nunjukin itu loh lewat badan kita, lewat sekitar kita gitu kan. Jadi mungkin perlu lebih aware aja ya kalau tanda-tanda itu udah mulai muncul. betul, Gitu. Benar-benar. Nanti supaya teman-teman yang lagi nonton di sini balance, ikutan Zoom kita ya, yang entah kapan. Soalnya udah ada yang mau, baru tadi gue mau. Kita tarikin harga berapa ya? Kita tarikin harga berapa nih? Mau nonton kita? sambil jualan Kita ajakin makanannya juga sponsor kalau bisa. siapa ya? Iya, ada yang mau nggak ngasih nasi kotak ke kita? Ada yang mau jadi sponsor nggak? Gampang nanti kita buatin proposalnya, tenang aja. Iya. Mantap. Ternyata bagian dari kebutuhan ya ngobrol gini lumayan agak menyeimbangkan hati sedikit ya ketemu ibu-ibu ini. Aku seneng banget loh. Bener Iya, sih, iya ketemu banget. dengan manusia dewasa gitu ya. Manusia dewasa, Betul, benar-benar manusia betul. dewasa. Selama pandemi tuh kayak merasa terisolasi gitu nggak sih? Kayak, aduh nggak pernah bisa ngobrol sama temen lagi gitu kan. Ngobrolnya sama suami lagi, sama anak lagi kayak gitu. Jadi kayak ini tuh recharge banget gitu, menyeimbangkan relationship di luar relationship dengan suami gitu. Jadi terima Bener kasih sih. teman-teman sudah mau hadir di sini bercerita tentang work life balance yang ternyata mungkin nggak jawabannya mungkin nggak. Nanti kita dikasih lagu lagi aja. Mungkin kan. Mungkin, Kak. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah hadir di sini. Aku sendiri secara pribadi nanti akan ada banyak banget sih yang aku mau adapt dari Mbak Prita, Mbak Nucha, dan Mbak Saski. Habis ini aku mau tulis-tulis gitu ya. Tadi aku udah sempat merekam gitu. Apa aja sih yang bisa aku adapt dari cara Mbak Prita, Mbak Nucha, dan Mbak Saski untuk mengusahakan biar work life-nya balance gitu ya. Mengusahakan nih belum tentu berhasil tapi paling nggak Yang penting usaha. Oke, nah sebelum aku tutup mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman. Mulai Dari dibingung. aku cukup deh, sinyalku nggak bagus soalnya. Jadi dari tadi diem aja ya Mbak Prita. Iya, setiap ngomong lenyap. Dari aku sih semoga ada episode selanjutnya dan Zoom-nya belum ada tanggalnya kok Ibu nanti. Itu tadi hanya sebuah ide, semoga kita ternyata berpikir bisa ngobrol lagi gitu ya.
Mudah-mudahan nanti Bu Damar bisa ngundang kita semua lagi dalam topik yang berbeda. Jadi ibu-ibu stay tune. Jangan lupa follow kita berempat. Oke? Iya, jangan lupa, bener. Kita cari judul dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Aduh. banyak untuk Thank Mbak you, Prita. Bu Damar. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Bye. Bye.